I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. High. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut adalah video tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu pendidikan anak. Menurut Anda, mengapa PAUD itu penting? Mengapa PAUD itu dikatakan penting? Karena PAUD adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak usia dini sejak mereka lahir hingga mereka berusia 6 tahun. Nah, PAUD ini merupakan suatu bantuan dalam perkembangan rohani dan jasmani anak untuk anak dapat memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Dalam PAUD juga sangat banyak pelajaran yang didapat oleh anak untuk perkembangannya. Seperti dalam PAUD itu sudah dikenalkan bagaimana cara bersosialisasi dengan lingkungan sekolah. Contohnya dalam PAUD itu seperti mereka belajar berinteraksi sesama temannya, seperti bermain bersama, makan dan minum bersama, serta belajar secara berkelompok. Lalu, bagaimana prinsip pembelajaran dalam PAUD? Prinsip yang dipakai dalam pembelajaran anak usia dini itu yang pertama, belajar sambil bermain. Mengapa dikatakan belajar sambil bermain? Karena anak ini kan usia sampai 6 tahun itu masih sering bermain. Makanya pembelajaran yang tepat itu dilakukan dengan belajar sambil bermain, di mana dalam bermain itu melatih fisik, terus melatih sosial emosional anak, dan melatih kreativitas anak. Nah, setelah itu juga belajar sambil bermain ini sangat efektif karena pembelajaran pada anak usia dini tidak boleh terlalu fokus-fokus sekali karena akan mengganggu mental anak juga. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Pembelajaran yang dilakukan itu harus fokus dalam mencapai perkembangan anak. Bagaimana perkembangan anak, hal-hal apa saja yang dapat membuat perkembangan anak semakin meningkat, itu sangat penting. Ketiga, kebutuhan anak secara menyeluruh. Dalam pembelajaran, kebutuhan anak sangat penting untuk diperhatikan. Jadi, apa hal-hal yang dibutuhkan anak, itu kita harus dapat mengetahui. Sehingga ketika kita sudah mengetahuinya, kita dapat memberikan apa yang anak butuhkan. Yang keempat itu berpusat pada anak. Nah, pendidikan atau pembelajaran yang diberikan itu harus berpusat pada anak, di mana anak diberikan hak untuk melakukan hal-hal yang dapat mereka lakukan sendiri. Jadi, guru itu tidak harus terlalu ikut campur. 5. Pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif akan memberikan anak kesempatan untuk anak dapat mengasah atau membuat kreativitasnya sekreatif mungkin. Jadi membuat anak dapat diberikan kesempatan untuk mengelola kemampuannya. Yang keenam, menggunakan alat media dan sumber belajar. Piase meyakini bahwa anak belajar dengan menggunakan alat atau media bermainnya, di mana jika anak belajar menggunakan media permainan yang digunakan, itu akan membuat anak lebih mengenal dan memahami lingkungan serta benda-benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan orang tua dan guru agar anak siap masuk ke SD? Hal yang harus diketahui oleh orang tua dan guru agar anak siap memasuki SD, yaitu orang tua dan guru harus mengetahui apakah anak sudah dapat mencapai perkembangan
6 perkembangan, di mana yaitu agama dan moral, motorik halus dan motorik kasar, bahasa, kognitif, lalu sosial emosional, dan juga seni. Jadi orang tua dan guru itu harus memberikan stimulus untuk anak dapat mencapai 6 perkembangan tersebut. Dan juga ketika anak sudah mencapai perkembangan itu, anak akan memiliki keterampilan skolastik dan non-skolastik. Jadi ketika anak ingin masuk ke SD itu, keterampilan non-skolastik dan skolastik tercapai. Itu adalah tugas orang tua dan guru untuk mencapai keterampilan itu. Keterampilan non-skolastik itu seperti anak dapat mandiri, anak dapat berkomunikasi dengan orang lain, anak dapat bekerja sama. Lalu keterampilan skolastik itu anak mampu membaca, menulis, berbahasa, memecahkan masalah. Yang terakhir, bagaimana tanggapan saudara berkaitan dengan anak masuk ke sekolah dasar harus melalui seleksi masuk? Menurut saya, dengan dilakukannya seleksi masuk untuk anak yang ingin memasuki sekolah dasar itu sangat tepat. Karena ketika ingin masuk di sekolah dasar ataupun SD, anak itu benar-benar sudah siap mental, fisik, anak sudah harus terbentuk untuk siap dalam pembelajaran di SD. Oleh karena itu, sebelum anak masuk, anak harus memiliki ataupun anak harus diberi stimulus untuk mencapai perkembangannya tadi, perkembangan skolastik dan non-skolastiknya. Jadi ketika anak ingin masuk SD harus melalui seleksi itu sangat tepat. Jika anak tidak siap memasuki SD namun sudah dapat masuk SD, maka proses pembelajaran anak akan terganggu dan pencapaian pembelajaran di SD-nya juga tidak akan tercapai. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Yuyun karena telah menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Saudari Hatijah atas bantuannya terhadap tugas ibu. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.